izin, apakah apakah slide saya kelihatan dengan jelas? Kelihatan jelas, Pak. Jelas. Makasih Jelas, Kelihatan jelas, Pak. Pak. banyak. Suara Jelas, saya Pak. kedengaran dengan jelas? Jelas, Sangat jelas. Loud jelas. and Jelas. clear, Siap. Om Pam. Terima Jelas, kasih Pak. Thank Bang you, Jelas. Pak. Wilbar. Oke, selamat pagi ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, don't worry, ini Saturday, waktunya berolahraga, waktunya sama keluarga. Selama pasangan Anda atau anak-anak Anda sedang mempersiapkan diri, ya, kita ngobrol sebentar. Don't worry, 1 jam max. Saya sengaja start on time and finish on time. That's my motto. Pertama update dari saya, Alhamdulillah pada tahun ini saya berumur 57 tahun. Pada saat yang lain memulai masa pensiun dengan undah, panggilan untuk negeri datang. Someone important said the country need you. Jadi mulai Juni yang lalu, Alhamdulillah saya memulai amanah baru sebagai Direktur Main ID, Holding Pertambangan BUMN. Sebagai Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management. Nomenklatur yang sangat-sangat tepat karena transformasi bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa transformasi dalam hal human capital. Nah, itu sedikit update dari saya. Makanya tema saya adalah berkolaborasi, berko-kreasi dan berkontribusi untuk negeri. Ya, kira demikian. Saya akan menuju ke next slide. Saya akan menyampaikan fakta Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin tidak comfortable. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Saya dulu kuliah 8 tahun di Perancis dan masih punya banyak sahabat di Perancis. Mereka dalam suasana keotik. Perdana Menterinya aja ganti setiap 2 bulan. Bahkan terakhir ini 3 minggu ganti ya. Artinya ekonomi dunia sedang tidak menentu, tidak baik-baik saja. Baik itu dari segi faktor geopolitik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan itu tentu saja bisa dianggap sebagai threat, tetapi juga peluang untuk SDM di Indonesia. Jadi kalau kita di Indonesia kadang-kadang mengeluh tentang ekonomi, lapangan kerja, percayalah kalau kata Liverpool fans, you will not walk alone. We are not alone in this. Banyak negara mengalami masa seperti itu, bahkan Singapura, Jepang, China juga mulai turun, Amerika dalam ketidakpastian, Eropa sama. Ini mestinya menjadi peluang bagi kita untuk SDM di Indonesia. Revolusi industri, pertumbuhan ekonomi digital, kerjasama lintas sektor, serta pengembangan UMKM yang mestinya menjadi motor bagi Indonesia. Kejayaan dunia harus pindah ke Asia, dan itu udah mulai kelihatan dengan peran Cina yang sangat penting, dan seharusnya Indonesia mengambil peran di dalamnya. Berikutnya, tapi di balik opportunity juga ada tantangan. Tantangan yang klasik. Kesenjangan keterampilan, ketersediaan lapangan kerja, pendidikan, dan infrastruktur digital. Tapi saya mau cerita Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa ternyata sayangnya industrial atau artificial intelligence memang ada di depan kita. Saya pernah bekerja di perusahaan air mineral, di mana pabrik yang dulunya memerlukan 1.200 orang di Pandaan pada saat dibangun di Ciherang hanya memerlukan 60 karyawan. Apa yang terjadi ya? 1.140 manusia digantikan artificial intelligence. Sebelumnya saya bekerja di sebuah pabrik consumer good yang lain. Nah, di Sidoarjo pabriknya mempekerjakan 14.000 karyawan. Nah, tetapi ya pada saat pabrik itu didirikan di Semarang hanya 200 digantikan artificial intelligence. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Nah, kita mesti mengaca. Kita mesti berkaca. Apakah kita ini siap nggak menghadapi era artificial intelligence? Baik secara perusahaan, secara organisasi, maupun secara individu. Siapkah kalau kita artificial intelligence bukan hanya menjaga tol sebagai penjaga pintu tol, tetapi bukan hanya pekerja pabrik, tetapi melakukan hal-hal yang lebih rumit. And that era is coming. Apapun yang dibilang orang, realitinya itu sudah ada di depan mata kita dan akan. Kita semua punya tanggung jawab besar Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai insan HRD, apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan negeri ini dari tantangan era artificial intelligence, bahkan mengambil opportunity.
dan juga untuk menciptakan lapangan kerja even era artificial intelligence kami. Berikutnya, 2-3 minggu yang lalu, saya berkumpul dengan sekitar 30 HR Director dan kami memanggil 4 Gen Z. Lulusan ITB, UI, Unpad, Atmajaya. Dari jurusan yang berbeda-beda. Teknik informatika, dari jurusan komunikasi, teknik industri, bahkan peternakan. Dan kemudian kami tanya sebenarnya, apa yang mereka mau, apa yang mereka lakukan, apa strength mereka. Ternyata kebalikan dari stereotip, Pak. Banyak yang bilang bahwa Gen Z itu lembek, tidak pekerja keras, terlalu terpaku pada gadget. Mereka punya potensi yang sangat luar biasa. Mungkin potensi ini adalah sesuatu yang perlu kita kembangkan. Nah, disinilah saya merasa terpanggil kembali ya. Dan itulah kenapa saya memulai bekerja lagi ya. Meskipun beberapa teman saya mungkin memasuki masa pensiun dengan enjoy ya. Saya berpikir manusia yang paling sukses adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin menyumbangkan lagi ya tenaga kerja dan pikiran saya untuk ke negeri ini ya, untuk organisasi ini. Dari situ lahirlah konsep Pak, bahwa inovasi itu tidak bisa berjalan sendiri. Tidak ada lagi kata innovation. Nah, yang ada adalah kata winovation. Nah, mari kita bekerja bersama. Nah, nanti saya akan memperkenalkan PMSM sebagai Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi PMSM itu adalah asosiasi profesi SDM yang pertama kali di Indonesia, yang pertama kali mempunyai badan hukum diakui oleh Kementerian Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia. Setelah itu ada FHCI dan lain-lain sebagainya. Nah, masalahnya adalah saya tentu saja bagian dari masa lalu yang ingin kembali menyumbangkan energi saya. Saya akan support secara leadership dan culture yang perlu dikembangkan. Tetapi saya perlu tim yang hebat untuk menjembatani masa lalu dan masa depan. Alhamdulillah saya berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh-tokoh dan figur top di negeri ini ya. Pertama adalah Mas Donia, aktivis dan startup founder dari Happy Five. Beliau menghabiskan waktunya 50% di Indonesia dan 50% di Amerika. Beliau expert di bidang AI dan teknologi. Beliau akan lead nanti untuk AI dan teknologi. Saya bersyukur juga bahwa saya berkesempatan dan mendapatkan support dari Ibu Vina atau saya mungkin bilang Mbak Vina, seorang Gen Z career mentor yang juga konten kreator dengan 10 juta follower. Mbak Vina sedang ada di tengah kita barangkali bisa memperkenalkan diri sendiri. Halo Bapak Ibu, salam kenal. Saya Vina Mulyana. Di PMSM ini saya diajak sama Papa. Mohon arahan dari Bapak Ibu semua. Salam kenal. Saya memulai karir sebenarnya Bapak Ibu di bidang komunikasi. Setelahnya, 3 tahun setelahnya setelah mulai karir, saya bertransisi di bidang sumber daya manusia dan jatuh cinta di bidang ini sampai sekarang. Di COVID, saya memulai untuk bisa buat konten waktu itu, dan ternyata kontennya rame, dan akhirnya jadi salah satu hobi yang cukup menghasilkan sampai sekarang. Dan saya juga akhirnya selama kurang lebih 4 tahun terakhir sudah keliling Indonesia, bertemu ribuan mahasiswa dari Indonesia ngomongin soal karir, siap juga untuk bisa support teman-teman di PMSM, utamanya terkait milenial dan Gen Z. Terima kasih Pak Pam, saya kembalikan lagi ke Pak Pam. Makasih banyak Bu Vina, tepuk tangan dong, keren banget. Nah inilah there is spiritnya co-creation Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tim kepengurusan PMSN ke depannya adalah kombinasi ya eh, dari existing pengurus yang beraspirasi untuk melanjutkan tugas dan generasi penerus yang akan membawa warna baru untuk program-program yang lebih relevan dan inovatif. Kenapa demikian? Salah satu idola saya adalah pemain bulu tangkis bernama Christian Hadinata. Mungkin yang zaman sekarang tidak begitu mengenal lagi ya, tapi ayah kalian, kakak kalian, om kalian pasti kenal. Kenapa demikian? Karena Christian Hadinata ini pemain bulu tangkis yang hebat sekali ya. Dia itu dipasangkan dengan siapa aja, menang. Jarang main single, tapi menang. Bahkan suatu saat dia dipasangkan dengan Lim Swee King, seorang pemain tunggal putra. Dan dia begitu hebatnya bermain dan bahkan menjadi juara.
Akhirnya ditanya dia sama Christian sama wartawan, apa yang membuat kamu begitu hebat? Dia bilang, pada saat saya latihan saya melihat pasangan saya. Saya lihat dia punya kelebihan, saya lihat dia punya kekurangan. Kelebihannya saya biarkan, kekurangannya saya tutupi. Bapak dan Ibu sekalian, that's the concept of leadership. Apakah kita bisa dengan tim kita menganalisa kelebihan dan kekurangan mereka, membiarkan kelebihan mereka dan mengurangi ya, atau menutupi kekurangan mereka. Membiarkan kelebihan, menutupi kekurangan. Dan itu yang akan kami lakukan. Dalam hal ini ya, saya akan bertim dengan Mas Doni sebagai startup founder, expert AI dan teknologi ya, serta Bu Vina, Gen Z Career Mentor. Kita akan membawa kombinasi tersebut. Let's continue. Sedikit tentang PMSM sekaligus iklan tentang PMSM, Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Semoga makin banyak membernya. PMSM itu organisasi asosiasi yang fokus pada pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Mungkin ekuivalen dengan Ikatan Dokter Indonesia atau Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, kami didirikan udah sejak sekitar tahun 70 yang lalu sebagai gabungan dari beberapa asosiasi. Para pelaku sejarahnya beberapa masih di sini ya. Ada Pak Dadang Budiaji dari Bandung. Selamat datang Bapak, terima kasih banyak. Dengan visi dan misi ya untuk diakui sebagai organisasi SDM kelas dunia dan mendorong kompetensi profesional praktisi manajemen sumber daya manusia. Saya terus terang pernah menjadi ketua PMSM di dua periode sebelumnya, tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, kemudian saya meneruskan sebagai ketua perhimpunan yang serupa di level Asia Tenggara, American Human Development Organization. Setelah itu, selama itu PMSM dipimpin oleh Pak Heri yang waktu itu menjadi pengurus bersama saya. Diiringi keprihatinan bahwa tantangan SDM ke depan semakin kuat, inilah insya Allah mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk saya bisa menyumbangkan energi saya lagi. Apa yang akan menjadi pilar strategis fokus? Nah, fokus kita nanti adalah akan di beberapa area seperti yang ada di bawah ini ya. Satu, mendorong co-creation lintas sektor. Seperti Christian Hadinata, tidak ada tempat lagi untuk para pemain tunggal. Kita harus berkokreasi, berteamwork, mengembangkan SDM melalui sinergi aktif dengan seluruh kepemimpinan pusat, wilayah, cabang, pemerintah, perusahaan industri, dan akademisi. Tadi sudah saya sampaikan, membangun komunitas fasih AI, mewajibkan literasi AI bagi seluruh member, baik corporate maupun individual. Mengembangkan SDM lintas sektor, termasuk UMKM. Nah, ini akan menjadi salah satu growth engine di Indonesia. Berikutnya adalah Gen Z yang future ready, termasuk dari segi empati, communication, tapi digital fluency. Tidak kita lupakan ada beberapa katalis, people and data analytic, membangun budaya dialog sosial yang harmonis, termasuk perubahan tren SDM di dunia, freelance ekonomi, gig, model otonomi, dan lain sebagainya. Wow, sudah 60 peserta Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Next slide. Nah, saya akan pergi ke slide berikutnya. Maaf, sepertinya ada sedikit. Di sini. Nah, ini beberapa sahabat saya mungkin mengetahui passion hobi saya. Program kerja ini disingkat menjadi MAGIC. M. Mengembangkan SDM Indonesia. E. Artificial Intelligence. G. Gen Z. I. Indonesia Culture and International Collaboration. C. Cooperation dengan semua pihak termasuk DPP, DPW, DPC, University, NGO, dan Government Institute. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, mempersiapkan Gen Z yang kompeten, tangguh, berkolaborasi, memanfaatkan co-intelligence antara manusia dan artificial intelligence dengan memberdayakan UMKM melalui PMSM yang kita cintai ini. Ini lengkapnya adalah program kerja kami di 2025 dan 2028.
katalisasi keterlibatan seluruh anggota dan pengurus, ko-kreasi riset dan praktek bersama universitas di dalam dan luar negeri, mendorong kebijakan dan program dengan lembaga pemerintah, melatih dan mengembangkan Gen Z, kolaborasi internasional, kolaborasi dengan UMKM, konsolidasi dengan asosiasi profesi lintas bidang, misalnya dengan Persatuan Insinyur Indonesia, Perhimpunan Hubungan Masyarakat, dan lain sebagainya. Dan terutama seperti yang saya sampaikan tadi ya, membangun AI ready culture dan AI fluency tersebut. Bapak Ibu sekalian, style saya bukan monolog, bukan mendominasi ya. Saya bukan pemain single. Jadi dengan itu semua, semoga maksud saya jelas. Sekarang saya langsung saja membuka ruang diskusi dan tanya jawab. Mohon langsung saja angkat tangan atau diskusi ya, atau bertanya apabila ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Don't worry, kami tahu program itu digodok oleh tim dan tentu saja jauh dari sempurna. Kami masih mengharapkan masukan dan input dari bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, termasuk senior-senior saya, kolega saya maupun junior saya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, silakan. Jadi Hongkong. Wow. Pak Pam, Siap. mau tanya Pak Pam, kalau tadi Monggo, bicara Pak ini Roma. Roma Pak Pam, Siap. mau tanya kalau bicara mengenai tadi mengembangkan Gen Z Pak Pam, sebenarnya Betul. tantangan terbesar Gen Z tadi saat ini Pak, yang untuk bisa benar-benar bisa kita cari untuk pengembangannya itu apa Pak? Pak? Siap. Terima kasih banyak. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi ya, 2 atau 3 minggu yang lalu kami mengumpulkan Gen Z. Apa sih yang kalian, aspirasi kalian, apa yang kalian mau, kalau cari kerja seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ternyata Pak Roma, mereka itu bukan sama sekali seperti yang kita bayangkan bahwa mereka itu generasi yang lembek atau generasi yang mungkin apa namanya kita pikirkan tidak empati dan lain sebagainya. Mereka itu generasi yang punya potensi yang luar biasa, tetapi mereka punya purpose. Dan pada saat purpose-nya itu tidak nyambung, maka mereka akan keluar. Kira-kira begitu. Nah, ini Jadi kebetulan nih mesti ada alignment ya Gen Pak, Z. mesti align. Betul, Oh iya. purpose. Nah, ini kebetulan ada Ah, Gen Z baru join nih. Pak Junaidi, bisa dengerin kami nggak Pak Junaidi? Halo Mas Junaidi. Wah, mungkin ada masalah teknis ya. Oke, nggak apa-apa. Eh, jadi ya, ternyata mereka purpose-nya yang paling penting. Jadi pada saat kita bilang, kadang-kadang kita bilang, eh ini kasih kerjaan banyak, kemudian sampai lembur dan lain sebagainya, dan sebagainya. Zaman dulu mungkin kita oke-oke aja bekerja seperti itu. Wah. Ternyata Gen Z sekarang pengennya kontribusinya yang signifikan, achievement, kemudian mereka menganggap bahwa apa namanya itu harus mempunyai meaning untuk mereka. Pada saat mereka itu nggak sesuai ya mereka resign, mereka keluar. Terus kita bilang, wah ini keluar masuk nih, kutu loncat nih, misalnya begitu. Nah, padahal mereka punya purpose. Ya kalau ternyata perusahaan ternyata bisanya cuma maksa kami ya, maksa kami ya setiap hari ya tanpa memperhatikan kebahagiaan kami yang ngapain. Nah, salah satu Gen Z yang hadir namanya Muhammad Rafli ya. Dia masih kuliah di Teknik Informatika ITB ya. Dia bilang, we are human. We want corporate to be human. Please treat us as human, not as a machine, not as a resource. Be human. Tapi kalau purpose-nya nyambung, they will stay. Kira-kira begitu. Itulah yang terjadi. Nah, disinilah pengembangan Gen Z. Itu sebenarnya bukan hanya pada Gen Z-nya, tapi pada korporasi ya. Bagaimana mereka bisa mengenali purpose dan memadukan antara kebutuhan bisnis dan aspirasi tersebut. Terima kasih, Pak Roma. Bapak boleh nambahin sedikit terkait itu, Pak? Silahkan. Nah, ini ada Bu Vina. Ya. Mentornya halo Gen Z. Bu Vina, Beliau milenial. iya. Salam Siap. kenal, Pak Roma. Salam kenal Bu Salam Vina, kenal. saya Roma dari yang kemarin di itu juga Bu, sertifikasi kemarin.
Oh iya Siap. benar. Kalau Iya. Siap. yes. Papa mungkin tambahan sedikit dari Papa tadi benar sekali terkait keselarasan antara values pribadi dan juga values perusahaan atau purpose gitu ya kemudian dia miliki dengan purpose perusahaan. Hal kedua mungkin Pak yang juga saya lihat berkaca dari ngobrol sama ribuan gitu ya teman-teman mahasiswa saat ini, apa yang menjadi challenges dari profesional muda itu dua Pak. Yang pertama adalah 85% dari mereka itu nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Jadi bimbingan dan bagaimana leader tuh bisa bertindak layaknya as a coach itu juga penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah banyak dari mereka juga akhirnya masih bingung gitu ya, kira-kira bagaimana nih kemudian saya menavigasi apalagi kemudian datanya dari surveinya terakhir IDN Times bilang 45% dari Gen Z itu ngerasanya salah jurusan Pak sebenarnya gitu. Jadi Hmm. hal tersebut yang kemudian bisa jadi salah satu hal yang kita lihat gitu ya. Terus bisa kita navigasi bagaimana perusahaan ini bisa membantu mereka untuk menemukan satu bukan hanya purpose, yang kedua bisa membantu mereka coach gitu ya bagaimana mendapatkan aspirasi yang paling tepat dan juga melihat apa saja sih skill-skill yang paling pas gitu untuk bisa meniti karir yang mereka impikan gitu kira-kira Pak. Terima kasih Vina. Thank you very much. Kasih banyak. Demikian Pak Roma, semoga menjawab. Di Terima sini kasih ada banyak senior Bapak. saya, Pak Dadang Budiaji dari PMSM Jawa Barat. Mohon izin Pak Dadang kalau bisa menyampaikan pesan kesan dan kemudian masukannya juga Pak Dadang. Monggo Bapak. Alhamdulillah. 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 Siap. Betul. Benar. Pak. Hmm. 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 Ya. Wow, keren banget Pak Dadang. Dan ternyata ini ya masukannya atau pertanyaannya sama persis dengan DPW Sulawesi Selatan. Nah, Ibu Disa Novianti ya. Izin Bu Disa, apakah bisa mendengarkan kami atau lagi mute dan teks saja Bu? Oke, Terdengar, Pak? Alhamdulillah. Iya, betul, Pak. Sama Bu Kurang ya Pak lebih ya sama pertanyaannya. pertanyaan. Monggo Bu, silakan Bu. Betul, betul sama, Pak. Jadi, kalau bisa, Papam bisa mengelaborasi lagi mungkin ya, seperti apa bentuk sinerginya, Pak. Tadi kan sempat di-mention memang di programnya Papam. Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Dadang dan Bu Disa. Wah, ini karena namanya dimulai dengan huruf yang sama, pemikirannya juga sama ya. D and D ya. Dadang and Disa, kira-kira begitu. Izin Bapak. Oke, siap Pak. Jadi, alhamdulillah saya juga punya pengalaman menangani beberapa organisasi ya dan atau perusahaan. Nah, contoh, waktu saya misalnya menangani holding kapal api ya, ada beberapa anggota holding kami mulai dari kebun kopi sampai dengan apa namanya pabriknya, perusahaan salesnya, perusahaan logistik yang berbeda-beda menjadi anak usaha.
Nah, sekarang alhamdulillah saya juga menangani ya holding pertambangan nasional. Dan itu sama, ada beberapa anggota holding kami ya, yang itu mulai dari Freeport, Vale, ya, Bukit Asam, Inalum, Timah, dan Vale, kira-kira begitu. Wow. Nah, yang perlu kami sampaikan, serta aneka tambang. Yang perlu kami sampaikan adalah pada saat melakukan sinergi ya, antara holding dan anggota holding. Dalam hal ini sama persis antara DPP atau pengurus pusat dengan DPW atau DPC ada dua hal. Satu, namanya sinergi. Sinergi itu dua arah, makanya ada ko-kreasi. Ko-kreasi itu saling menciptakan. Jadi yang pertama kali dilakukan harus diskusikan dulu apa yang perlu dilakukan, apa top 3 program yang harus dilakukan. Dan itu didiskusikan. Setelah itu, secara organisasi ya, tiga hal atau yang menjadi prioritas pertama harus dilakukan. Contoh misalnya, kita mau melakukan program tentang pengembangan perusahaan untuk AI atau Gen Z atau apapun, misalnya begitu ya. Nah, digital entrepreneurship. Setelah dipilih tiga, kita akan lakukan. Nah, pada saat inilah DPP harus melakukan istilahnya namanya parenting model. Parenting model ini model konsolidasinya bagaimana? Maksud saya model konsolidasinya bukan berarti namanya parent orang tua ngontrol semua. Maaf, saya juga jadi orang tua, anak saya tiga. Saya nggak bisa berhasil menjadi orang tua kalau saya cuma merintah-merintah, nyuruh dan maksa. Kamu harus masuk kedokteran, kamu harus masuk ini. Kan nggak bisa juga. Kita melakukan dialog. Nah, setelah dialog, kita membantu. Bantuannya apa? Bisa bentuk dalam benang coaching, atau misalnya seperti Bapak sampaikan tadi, barangkali memerlukan bantuan pendanaan, misalnya begitu. Nah, alhamdulillah, kalau menurut teman-teman yang pengurus nih, ternyata lumayan banyak dana yang terkumpul. Karena apa? Dulunya ada sponsorship, ada member yang iuran, dan ini menjadi tabungan kita bersama. Berarti apa Bapak? Berarti dari sebagian dana DPP, insya Allah sebagian bisa digelontorkan untuk membantu. Namanya membantu Pak ya. Seperti saya membantu anak saya. Nah, itu anak saya pada cari SPP-nya sendiri Pak. Yang di Amerika mungkin cari beasiswa sendiri, yang di Finland beasiswa sendiri, yang di Bandung punya usaha sendiri. Tapi ya tidak ada salahnya. Mungkin kadang-kadang saya membayar sedikit uang kos-kosannya misalnya. Tapi mereka independen. Nah ini sama Bapak. Mungkin dari segi keuangan pendanaan kami membantu sedikit sekian persen. Supaya independen dibantu. Atau mungkin pertama satu dua program pertama dibantu setelah itu mulai mandiri. Bisa. Nanti kita bisa diskusikan. Nah itulah maksud saya bahwa satu. Saya tidak bisa mendikte program ini dijalankan di semua tempat. Yang relevan di Jakarta dan Bandung mungkin belum tentu relevan di Surabaya atau di Makassar misalnya. Kita perlu diskusikan. Setelah itu tapi yang penting parenting modelnya. Parenting modelnya servant leadership. Seperti saya di holding, saya hanya bisa sukses kalau anggota holding saya berhasil. Berarti ya DPP hanya bisa sukses kalau DPW dan DPC-nya sukses. Membantunya mengirimkan pembicara, mengirimkan training, mungkin membantu sebagian biasa, biaya, itu kan perlu kita diskusikan. Terima kasih Pak Dadang dan Bu Disa, semoga bisa membantu. Siap, next. Ada yang mau open mic? Monggo kalau ada yang mau open mic. Ada pertanyaan berikutnya yang ada di chat room, yaitu dari Pak Wing Antariksa. Pak Pam dan tim, bagaimana merespon adanya dorongan beberapa pihak agar sertifikasi SDM bersifat wajib dan sanksinya? Saat ini pengurus SDM menghindari adanya wajib dan sanksi, mengingat perlu standarisasi yang lebih relevan. Oke, terima kasih masukannya Pak Wing. Jadi begini, Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai asosiasi ya, profesi, dalam hal ini profesi sumber daya manusia atau human resource atau human capital atau apapun namanya, kita perlu merekomendasikan sebuah standarisasi. Standarisasi itu sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, kita perlu dengan lapang dada dan open mind, nah, mereview apakah memang ternyata
Yang namanya standarisasi kita sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada nggak kompetensi digital? Ada nggak kompetensi kesiapan era artificial intelligence dan lain sebagainya? Yang lain tetap perlu industrial relation, training and development. Saya sendiri juga pernah mengikuti program sertifikasi dan saya disertified. Yang perlu kita pikirkan adalah apakah itu sesuai. Segera kita review. Setelah itu sesuai, kita merekomendasikan. Pada saat kita merekomendasikan, menurut saya hukumnya adalah highly recommended. Bukan wajib. Highly recommended, maaf kalau yang sebagai sesama muslim seperti kami adalah sunnah muakkad. Dalam arti sunnah yang dipentingkan. Dari situ untuk bilang wajib, dalam konsep manajemen sekarang ada namanya agility. Saya takutnya mengurangi agility ya. Jadi menurut saya hukumnya adalah highly recommended. Terima kasih Pak Wing. Monggo silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak, saya ambil pertanyaan yang ada masuk di chat. Terima kasih banyak. Dari Ibu Dian Yulia Kartika Sari. Pak Pam, sejauh apa kira-kira peran dan kontribusi AI dalam pengembangan sumber daya manusia? Misalnya assessment, apakah bisa? Beberapa hal bisa, Bu. Terus terang. Dan itu sudah coming. Tapi ada beberapa hal yang masih belum bisa saat ini. Misalnya, saya mengembangkan konsep bagaimana mengakses kompetensi ya talenta-talenta saya yang bekerja hands on untuk ngebor timah di dalam kapal di Pulau Bangka dan Belitung sana. Ya sayangnya ada keterbatasan yang dilakukan. Atau kalaupun dilakukan mungkin biayanya sangat tinggi. Tapi beberapa hal mungkin communication, leadership, communication beberapa hal mulai bisa. Makanya kami menggunakan kata bukan human intelligence atau natural intelligence, tetapi co-intelligence, penggabungan kecerdasan antara manusia dan artificial. Artificial tetap jalan dan semakin maju tanpa kehilangan human touch tersebut. Terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak ada yang bertanya, berikutnya ada nih, ada yang dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Pak, kalau di NTB siapa Pak ketua kantornya di mana? Sayangnya belum ada Mas. Jadi karena belum ada, monggo dua kemungkinan. Dikumpulkan teman-temannya praktisi SDM di situ, kemudian kontak kami ya untuk membuat yang namanya cabang atau wilayah PMSM di Nusa Tenggara Barat. Kami akan support, kami akan terbang ke sana nanti ya. Atau pilihan lain, nah, gabung dengan yang terdekat. Saat ini ada yang di Malang dan di Surabaya. Monggo silahkan kalau mau join. Ada Ibu Novi ya, menyatakan program kerja DPP akan lebih berdampak ketika bisa mirroring ke DPD dan DPC. Setuju sekali, Bu. Makanya salah satu program kami ya nanti kalau benar-benar masuk dalam kepengurusan adalah mengumpulkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin kadang-kadang ganti ya, nggak di Jakarta, mungkin salah satu pengurus lain menjadi tuan rumah. Kalau memang susah ya terpaksa masih di Jakarta. Kemudian kita bersama co-create diskusi ya. Program apa, top 3 priority yang akan kita jalankan. Jangan banyak-banyak, tapi semua diimplementasikan di semua DPP, DPW, DPC dengan konsisten. Setuju banget. Nah, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Haris. Wah, senior saya juga nih. Beliau kayaknya supporternya Liverpool. Senang banget tadi pada saat saya bilang apa namanya eh you will never walk alone. Makasih banyak Pak Haris. Mau buka mikrofon? Silakan Pak Haris. Monggo Pak Haris. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Pam. Saya support Bapak nih. Ya, sukses Alhamdulillah. selalu. Eh, saya berharap, Pak, supaya nanti PMSN di bawah Bapak lebih apa namanya, Pak, produktif dan terintegrasi satu program dengan program lainnya. Dan lebih bagus lagi, Pak, supaya lebih promosi, Pak. Karena nggak terlalu kedengeran, Pak. Itu aja dari saya, Pak. Wah, keren banget. Makasih banyak Pak Haris. Insya Allah Pak. Sama-sama.
Satu, saya jawab yang gampang dulu secara branding dan communication. Nah, ini tadi kan salah satu di antara tim pendukung kami kan tadi ada Bu Vina Mulyana ya. Bu Vina ini punya 10 juta follower, Pak. Selebritis TikTok, Instagram, Pak. Menjadi ambasadornya Google, TikTok, sering ke Amerika, sering ke Dubai dan lain sebagainya. Nah, nanti ya kita kerjasama supaya akan bisa lebih kedengaran lagi ya, dan terutama bukan hanya kedengaran tapi manfaatnya juga. Dengan adanya manfaat nanti kita semua bisa bekerja sama, makanya temanya let's do the magic together. M, membangun SDM Indonesia. A, artificial intelligence. G, Gen Z. I, inter relationship, dan akhirnya C, cooperation tadi. Makasih banyak, terima kasih Pak Haris. Oke. Ya, sama-sama Pak. Sukses. Monggo, ada 73 peserta sekarang. Alhamdulillah. Siap. Ada pertanyaan berikutnya barangkali. Sebentar. Belum ada yang masuk di chat. Monggo, kalau saya membuka kesempatan untuk open mic. Ada pertanyaan, bagaimana cara ikutnya ya Pak? Ada Ibu Sasmaya dari Medan. Waduh, sahabat saya dulu waktu saya sharing session di Sumatera Utara. Silakan Ibu, ada websitenya PMSM Indonesia. Ibu Google PMSM Indonesia, nanti ada websitenya. Kemudian Ibu bisa daftar di situ. Kemudian setelah daftar nanti Ibu terdaftar sebagai member. Setelah terdaftar sebagai member, nanti kemudian Ibu bisa diundang untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Mungkin untuk di Medan masih minimal, tapi banyak sekali sharing session yang dilakukan virtual atau Zoom. Dan siapa tahu saat Ibu mampir ke Jakarta ada program khususnya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, kalau tidak, saya tidak ada pertanyaan lain. Nah, saya akan sharing beberapa slide terakhir sebagai closing saya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Saya akan closing beberapa slide terakhir. Nah, ini adalah benefit untuk member dari PMSM. Jadi pertama networking, yang sudah ada adalah networking. Yang kedua adalah learning. Yang ketiga adalah mentoring. Artinya apa? Kita bernetwork dengan para praktisi-praktisi ya SDM top di level Indonesia. Itu satu. Dua, learning. Kita banyak belajar karena banyak sharing session. Ada juga program mentoring. Nah, push dari HR yang lebih senior kepada yang junior, saya akan membuka program reverse mentoring. Anak Gen Z, anak milenial akan mementor yang lebih senior karena mereka mempunyai kemampuan khusus, misalnya digital marketing, data analitik, atau apapun. Jadi akan ada mentoring bolak-balik atau vice versa. Benefit yang lain, advokasi ya, adalah konsultansi untuk HR isu, industrial relation, AI, dan learning development. Opportunity untuk co-create dengan other institute. Dan terakhir, update dari peraturan-peraturan terakhir Kementerian Tenaga Kerja serta hot issues. Itu dua program yang existing. Yang coming soon adalah kami akan menyelenggarakan PMSM Excellence Award dalam beberapa kategori, Employer of Choice, Best Learning and Development, Best Succession Planning. Ada networking night. Kadang-kadang kita capek dengan kerja, setiap kali ketemu kerja, training, working training. Mungkin kadang-kadang kita perlu networking night just for fun. Kemudian kita akan membuat HR job market, menjembatani antara perusahaan yang memerlukan karyawan dan praktisi SDM yang memerlukan pekerjaan. Bukan hanya pada job, tapi beberapa yang freelance, gig, consulting, part-timer, atau hal tersebut. Itu yang ada di program kami berikutnya. Nah, kemudian setelah itu ini kira-kira akan menutup dari slide kami. Berikutnya adalah yang kami memberikan beberapa contoh Gen Z Mindwave Academy, di mana akan seperti sebuah kurikulum di mana para Gen Z mendapatkan pengembangan kompetensi secara empati, communication, teamworking, dan leadership.
Kemudian ada data analitik, problem solving, AI, creative thinking. Setelah itu mereka bekerja sama dalam sebuah grup dan mempresentasikan kepada CXO, bisa CEO, CMO, CFO untuk mendapatkan program seperti apprentice dan kemudian untuk mendapatkan award. Beberapa hal yang lain adalah corporate AI readiness, melakukan survei, melakukan pengembangan, dan melakukan project presentation apa yang sudah dilakukan. Again, message-nya adalah build co-intelligence antara human dan artificial intelligence. Terakhir, saya akan tutup di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ujung-ujungnya yang kita perlukan adalah real action dan real impact. Dalam hal ini ya, kami sangat ingin membuka diri. Tolong kontak saya. Ada yang punya nomor handphone saya, silahkan. Ada yang punya bisa kontak saya melalui DM di sosial media. Kami persilahkan juga. Tapi intinya adalah mari kita berkokreasi, berkontribusi, dan untuk negeri kita yang kita cintai. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya selalu janji bahwa kita mulai on time dan start on time. Banyak pertanyaan dan masukan yang kami terima. Terima kasih banyak. Akhirul kata, ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih Bapak Ibu banyak, Pak Tom. sekalian. Monggo izin live. Makasih Thank banyak, you. Bapak. Makasih, thank you. Terima Makasih, kasih, Bapak. Bapak Pam. Makasih Makasih, banyak Ibu. Bapak. Terima Makasih kasih Bapak-bapak Papa Sukses, dan Pak. sekalian. Terima kasih, semua Bapak. Bapak Ibu. Wah, terima kasih itu tepuk tangan dan hatinya. Ada yang ngirim hatinya banyak-banyak. Makasih banyak. Oke, thank you guys. Ya, Have a great bye-bye. weekend. Makasih. Sip, Pak. Makasih.